Hai semua, perkenalkan nama saya Evelyn Diva Pramesti dari kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 1 Mauspati. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran PGKU dengan tema mengamati dan mempelajari keberhasilan 50 orang terkaya di Indonesia. Dengan demikian, saya memilih satu di antara 50 orang terkaya di Indonesia, yaitu saya memilih pengusaha yang bernama Antoni Salim. Mengapa sih saya memilih pengusaha yang bernama Antoni Salim itu? Ya, dengan alasan saya kagum dengan beliau karena dengan usahanya yang gigih dan kerja keras, PT Indofood sampai sekarang masih berjalan dengan lancar dan bertambah jaya. Antoni Salim atau yang biasa dikenal dengan nama Lim Hong Sin merupakan salah satu orang yang masuk ke dalam 10 tokoh bisnis yang paling berpengaruh pada tahun 2005 oleh Warta Ekonomi. Predikat itu diberikan karena dirinya berhasil membangun kembali grup Salim yang saat itu mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tahun 1998. Antoni Salim lahir dari keluarga yang tergolong mapan. Ayahnya yang bernama Sudono Salim adalah pemimpin dari Salim Group yang pada akhirnya diteruskan oleh Antoni Salim sendiri. Waktu Antoni Salim berusia 25 tahun, dia menikah dengan Siti Margaret Yusuf. Mereka berdua akhirnya dikaruniai anak yang bernama Axton Salim yang lahir pada 1979. Anak yang kedua bernama Astrid Salim. Yang ketiga adalah Axton Salim yang lahir pada 1987. Axton Salim kuliah administrasi bisnis di Colorado dan juga ikut bisnis bapak di Indo Agri dan Indofood. Putra bungsunya, dia mengubah namanya menjadi Alston Stephanus. Dia perancang aksesoris dan ikut permainan kostum. Salim Group pada masa ayah dari Antoni Salim yaitu Sudono Salim sebenarnya pernah mengalami masa keemasan yaitu sebelum terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Bahkan majalah Forbes pernah menobatkan pendiri Salim Group tersebut sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun saat terjadi krisis moneter, Salim Group banyak mempunyai hutang hingga senilai 55 triliun rupiah. Antoni Salim yang memegang kekuasaan pada Salim Group akhirnya harus melunasi hutangnya dengan cara menjual beberapa perusahaan yang dimilikinya, yaitu PT Indo Semen Tunggal Perkasa, PT BCA, dan PT Indo Mobil Sukses Internasional. Meskipun demikian, Antoni Salim masih mempunyai beberapa perusahaan besar yang tidak dia jual. Perusahaan tersebut antara lain adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil mie instan dan tepung terigu terbesar di Indonesia. Berkat usahanya membangun perusahaan mie instan dan tepung terigu, Antoni Salim pernah dinobatkan sebagai Taipan terkaya nomor 3 di Indonesia oleh majalah Globe Asia. Dia berada di bawah Budi Hartono yang notabene adalah pemilik dari Jarum Group dan Eka Cipta Wijaya yang merupakan pemilik Sinarmas Group. Kekayaannya ditaksir mencapai 3 miliar dolar Amerika atau jika dikonversikan sekitar 27 triliun rupiah. Hal ini
dikarenakan Antoni Salim memiliki banyak saham, baik listed maupun non-listed. Perusahaan paling penting yang dimiliki Antoni Salim adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bogasari Flour Mills. Produknya sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Contohnya saja adalah mie instan. Pasti kebanyakan orang Indonesia sudah banyak mengenal mie instan seperti Indomie, Supermie, dan Sarimie. Ketiga jenis mie ini pernah menjadi favorit banyak orang Indonesia. Selain mie instan, produk lainnya yang sudah banyak dikenal adalah susu Indomilk, tepung terigu Bogasari segitiga biru, kunci biru, dan cakra kembar. Bahkan, minyak goreng Bumoli dan mentega Simas Palmia adalah milik Antoni Salim. Pada tahun 2009, PT Indofood pernah mencatat laba bersih yang diperolehnya tahun itu, yakni mencapai 2 triliun rupiah. Dan ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Laba bersih tersebut merupakan keuntungan yang paling besar yang pernah dia raih selama menjalani bisnisnya. Padahal pada tahun 2009, harga komoditas terus bergejolak. Namun, PT Indofood berhasil melewatinya. Dalam masalah bisnis, Antoni Salim mempunyai prinsip bisnis untuk PT Indofood. Prinsipnya adalah Antoni Salim ingin PT Indofood tetap berinovasi dan berekspansi. Bahkan, untuk mendukung prinsip itu, Antoni Salim bekerja sama dengan Nestle SA untuk memperbesar pangsa pasar yang semakin sulit untuk ditembus. Untuk melancarkan bisnis tersebut, Antoni Salim berani untuk menyetor 50% saham. Strateginya dalam memimpin perusahaan tergolong berhasil. Antoni Salim yakin dengan adanya komunikasi yang baik dengan karyawan, maka kinerja perusahaan bisa fokus dan menghasilkan. Sekian singkat cerita tentang pengusaha yang bernama Antoni Salim. Nah, dengan itu, hal-hal apa yang bisa saya pelajari dari keberhasilan Antoni Salim untuk meningkatkan potensi diri? Dengan berkembangnya PT Indofood, pasti tidak lepas dari kerja keras dari Antoni Salim. Dengan demikian, saya juga harus mempunyai jiwa yang pantang menyerah saat menghadapi sesuatu. Dengan pantang menyerah tersebut, saya yakin suatu saat nanti kerja keras saya akan terbayarkan dengan hasil yang memuaskan. Walaupun suatu saat nanti kita sudah sukses atau berkembang, tetapi kita tidak boleh besar kepala atau menyombongkan diri kita terhadap orang-orang lain. Dan hal yang seharusnya kita lakukan adalah memberi motivasi kepada orang lain supaya mereka bekerja keras dan tidak pantang menyerah. Nah, demikian hal-hal yang bisa saya pelajari dari keberhasilan Antoni Salim untuk meningkatkan potensi diri saya. Sekian tugas mata pelajaran PDKU dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya salah kata, mohon dimaafkan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli selasih, beli pepaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.